Halo Sobat Codingar, berjumpa lagi di channel Codingin Dong, channelnya belajar coding secara autodidak. Oke, di video kali ini saya akan kembali menghadirkan sebuah aplikasi aplikasi berbasis VBA Excel. Nah, kali ini saya membuat aplikasi ini khusus untuk para guru ya teman-teman. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi RPP generator atau aplikasi pembuat RPP otomatis ya. Bagi para guru mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata RPP ya teman-teman. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar itu para guru wajib untuk membuat yang namanya RPP. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang merasa kesulitan ya teman-teman ya, karena harus membuat RPP yang jumlahnya satu lembar penuh ya. Itu untuk satu mata pelajaran. Nah, di sini saya akan memudahkan para guru-guru, para teman-teman yang berprofesi menjadi guru agar bisa membuat RPP secara otomatis ya, hanya dengan satu kali klik. Nah, RPP ini memiliki beberapa kelebihan ya teman-teman ya. Silahkan dicek di sini ya, nanti saya tunjukkan biar tidak menghafal lagi saya teman-teman ya, karena terus terang saya bukan profesi sebagai guru, jadi tidak terlalu tahu ya tentang ini. Nah, aplikasi RPP ini sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ya. Terus sudah sesuai juga dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, bisa membuat 3 model RPP hanya dengan satu kali klik saja. Kemudian proses lebih mudah ya, tanpa takut format berubah karena menggunakan model user form. Jadi bukan membuat datanya di Excel ya. Nanti kalau buat data di Excel itu kadang-kadang kita tidak sengaja mendelete atau merubah rumus-rumus yang ada ya. Jadi kemungkinannya untuk error itu lebih besar. Jadi saya buat RPP ini dengan menggunakan user form. Nah, di aplikasi RPP ini tampilannya memang sederhana ya teman-teman ya. Itu hanya ada beberapa menu ya. Yang pertama itu adalah menu untuk mengisi data sekolah, terus menu untuk menginput ini ya, menginput list RPP, data RPP-nya. Terus ini adalah menu tampilan dari list RPP yang sudah teman-teman buat ya. Nanti dari list RPP ini teman-teman bisa mencetak RPP dalam bentuk printout ya. Oke, kita akan bahas fiturnya satu-satu ya teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang merasa mendapatkan manfaat dari aplikasi ini, saya mohon kesediaannya untuk meluangkan waktu ya, hanya untuk menonton video ini sampai habis ya teman-teman, biar durasinya masuk ya teman-teman, biar kita saling timbal balik ya, biar sama-sama menguntungkan ya, channel ini berkembang, teman-teman pun juga mendapat keuntungan dari aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh channel ini ya, biar tidak berat sebelah ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah data sekolah ya. Kita klik di sini untuk mengisi data-data sekolah tempat teman-teman mengajar ya. Keluar form seperti ini, tampilannya sederhana. Ini ada nama sekolah, kepala sekolah, dan NIP kepala sekolah, nama guru, dan NIP guru. Kalau teman-teman tidak punya NIP, ini cukup dikasih strip aja nanti ya. Nah, kita mulai praktek dari ini ya, mengisi nama sekolah. Saya contohkan ya, ini hanya contoh ya teman-teman ya. SMKN, atau kita lengkapin aja ya, SMK Negeri 1. Terus nama kepala sekolahnya Bapak contoh saja ya. NIP-nya kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Anggap seperti itu ya teman-teman. Terus nama gurunya, nama guru yang mengajar. Nah, NIP-nya saya tidak isi ya. Kita kasih kita kasih strip saja. Kemudian kita bisa, setelah selesai mengisi data-data ini, kita pencet save data ya. Untuk melihat data yang sudah kita entry, yang sudah kita masukkan di sini, kita bisa pencet di ini ya, lihat data. Otomatis data yang kita entry tadi muncul ya. Kalau sudah pas, klik di sini ya. Klik sembarang aja untuk menghilangkan ini.
Nah, itu data-data sekolah yang sudah kita input ya teman-teman. Setelah menginput data sekolah, kita sudah bisa mulai membuat RPP ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat contoh 2 ya, yaitu dari pelajaran matematika untuk kelas 10 semester 2 tahun ajaran 2022-2023. Kota dan tanggal itu adalah Kelungkung, 23 April 2023. Terus durasinya ada 4 kali jam pelajaran, yaitu masing-masing 45 menit. Ini ada materi pokoknya perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Sini juga sama ya. Terus fisika ini ya, 4 kali jam pelajaran 45 menit. Perhitungan serta penggunaan hukum Newton. Ini cuma contoh aja ya teman-teman ya. Saya sudah lupa dengan pelajaran-pelajaran yang dulu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan contohkan untuk menginput langsung di sini ya. Coba kita pakai contoh dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Terus kelas dan semester, kelasnya tetap saya tetapkan kelas 10 ya, semesternya saya pakai semester 3. Terus tahun pelajarannya 2023. Nah, kota dan tanggal RPP saya gunakan Kelungkung. Nanti sesuaikan dengan kota teman-teman ya. Kelungkung 24 April 2023. Alokasi waktunya tetap ya 4 kali CP 45 menit seperti itu. Terus materi pokok judul materi pokok judul ini adalah nanti judul yang muncul di RPP teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan di mana outputnya muncul ya. Di sini contohnya pembahasan cara penggunaan PPH-nya ya, penggunaan EYD yang benar. Nah, kita anggap aja ya seperti ini. Terus di materi pokok sisipan ini adalah materi pokok yang akan muncul di dalam di dalam RPP ya. Jadi di dalam pembahasannya di bawahnya itu ya. Nanti akan saya tunjukkan di mana letaknya ya. Apa perbedaan di atas dan di bawah ini? Nah, sebenarnya sih kayaknya nggak ada perbedaan ya teman-teman. Nah, nanti mungkin di sini ada huruf besarnya ya. Nah, kita pakai huruf besar di sini karena nanti akan jadi judul ya. Ya, di judul. Ini anggap ya teman-teman, nanti teman-teman yang lebih paham ya. Saya cuma menyediakan cara-caranya ya. Saya juga nggak terlalu paham ini tentang RPP ini. Terus di sini materi pokok sisipan ini kita pakai huruf kecil semua ya, karena akan muncul di materi bawahnya ya, pembahasan cara penggunaan EYD yang benar. Nah, jadi ini semua kita pakai huruf kecil saja. Terus setelah selesai kita bisa pencet input. Sudah masuk ya, dia RPP nomor 3 bahasa Indonesia sekian. Sekarang list RPP-nya sudah ada ya, teman-teman bisa membuat RPP dari list ini ya. Mau pakai yang mana bisa dipakai bergantian ya. Jadi setelah membuat list ini, teman-teman bisa mencetak RPP-nya ya. Untuk mencetaknya kita cukup pencet di sini ya, pencet buat RPP. Nah, muncul input box seperti ini. Masukkan nomor RPP yang akan dibuat. Nah, kita contohkan ini ya, RPP nomor 3. Jadi teman-teman lihat di sini ya, RPP nomor 3 bahasa Indonesia ya, kelas I3 2022-2023 Kelungkung 4 April. Pembahasan cara penggunaan ide yang benar ya. Kita pakai contoh yang ini ya, RPP nomor 3. Terus kita pencet OK. Nah, RPP nomor 3 berhasil dibuat. Silakan gunakan fitur lihat untuk melihat dan mencetak RPP. Oke. Nah, sekarang untuk melihat hasil cetakan RPP kita bisa lihat dari 3 tombol ini ya. Kita lihat dulu dari lihat RPP model 1. Kita lihat seperti ini. Nah, muncul preview ya. Nah, seperti ini. Nama sekolah SMK Negeri 1 Kelungkung, mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas semester 10
10 semester 3 ya. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, materi pokok yang di atas itu, yang inputnya di atas kan muncul di sini ya, pembahasan cara penggunaan IID yang benar. Tahun pelajaran 2022-2023, alokasi waktunya 4 kali jam pelajaran masing-masing 45 menit. Nanti teman-teman bisa merubah sesuai dengan sesuai dengan waktu teman-teman mengajar ya. Nah, di sini terus kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan pembahasan cara penggunaan IID yang benar. Nah, di sini materi pokok sisipan itu ya, yang kita di sini ya, yang kita di sini akan masuk di ini ya teman-teman, di pembahasannya di bawah ini ya. Terus ini media worksheet, lembar kerja, peserta didik, lembar penilaian, spidol papan tulis, sumber belajar, buku bahasa Indonesia. Ini akan menyesuaikan ya, ini dengan mata pelajarannya akan otomatis menyesuaikan ya. Buku bahasa Indonesia siswa kelas 10 semester 3 Kemendikbud. Nanti kalau teman-teman menggunakan acuan lain ya, teman-teman bisa merubahnya ya nanti sesuai dengan keperluan ya. Terus di sini kegiatan pembelajaran, ini yang RPP model 1 ya, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Terus ada kegiatan pembelajaran, kita pendahuluan, berdoa, segala macam seperti ini. Nah, guru mengucapkan salam, absen dan mengecek, terus persepsi. Materi pembahasan cara penggunaan IID yang benar ya, di sini masuk lagi ya. Terus kegiatan inti peserta didik. Nah, ini di poin 2 masuk lagi ya, peserta didik tentang pembahasan cara penggunaan IID yang benar. Jadi itu materi sisipannya akan masuk di sini ya. Ini terus kegiatan penutup, penilaian asesmen jadi seperti ini. Terus mengetahui kepala SMK Negeri 1 Kelungkung, Bapak contoh saja NIP-nya sudah masuk. Kelungkung pelajaran ini karena NIP-nya nggak ada, tadi saya pakai strip ya, jadi tidak kelihatan. Nah, ini RPP model satunya ya teman-teman. Terus kita cek RPP model 2. Ini juga otomatis sudah masuk ya. Nanti teman-teman bisa memilih ya, memakai model RPP yang mana ya. Sudah masuk, bentuknya seperti ini ya, yang model 2. Ini judulnya sama ya, Indonesia pembahasan cara penggunaan IID yang benar. Ini terus ini ada, nah di sini masuk dia materi sisipannya ya, masuk di sini. Terus kegiatan pembelajaran ada seperti ini ya, kegiatan intinya kegiatan literasi, ada critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Kegiatan di sini, ini bentuknya kegiatan penutup dan assessment. Nah, sudah seperti itu, kita tutup lagi. Terus kita lihat model RPP nomor 3 ya, bentuknya seperti ini, judulnya sama ya, ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti. Ini ada beda kata-katanya ya teman-teman ya. Ini kita penutup, assessment. Nah, seperti ini ya. Ini sekali klik kita sudah bisa membuat 3 model RPP ya teman-teman. Ini bagaimana cara mengeprint RPP-nya? Gampang ya. Kita lihat. Nah, kita bisa langsung print dari sini ya. Print. Nah, cara menyimpannya juga bisa ya teman-teman. Kita pakai fitur print ini tetap ya untuk menyimpannya. Cek fitur print. Nah, di sini pilih ini ya teman-teman, Microsoft Print to PDF. Ini yang teman-teman pilih ya untuk menyimpan RPP ini dalam bentuk PDF ya. Jadi tidak perlu lagi membuat tidak perlu lagi saya isi fitur simpan, karena di sini di fitur print ini sudah ada fitur simpannya ya. Jadi kita bisa menyimpan dari Microsoft Print to PDF ya. Jangan pilih printernya, tapi pilih ini. Kemudian nah, kebetulan di sini saya nggak punya printer ya, jadi saya tidak bisa mencontohkan cara printnya, tapi akan saya contohkan cara simpannya ya. Pick from 1 ke 1, terus kita sip OK, otomatis dia akan meminta tempat disimpan ya. Saya simpan saja di mana ya, di desktop ya, desktop. Terus saya buat RPP bahasa model 1. Oke, kita save, selesai.
ini ya, dia masuk ke sini ya teman-teman, RPP bahasa model 1. Terus kita lanjut untuk menyimpan yang kedua ya. Umpamanya semua teman-teman mau simpan silahkan ya, caranya sama. Print, pilih Microsoft Print to PDF satu-satu, terus pencet OK. RPP bahasa model 2, sip lagi. Terus kita lihat RPP model 3 nya sama, sip. Terus Print to PDF satu-satu, oke. RPP bahasa model 3. Sangat saya senang kepleset nih. Oke. Nah, setelah tersimpan semua, coba kita cek satu-satu ya teman-teman dari RPP bahasa model 1 ya. Kita buka. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman, sudah jadi PDF. Nanti tinggal diarsipkan, bisa di print ya. Print terus ditanda tangan. Gampang kan teman-teman, tidak perlu repot-repot lagi buat RPP ya. Ketik lagi dan segala macam. Nah, ini yang model 2 ya. Sudah. Ini yang model 3. Nah, oke. Sudah ya, sudah masuk ke ketiga hasilnya ya. Sudah jadi PDF. Oke. Nah, sekarang umpamanya teman-teman mengajar lebih dari satu kelas ya. Terus pengen membuat RPP untuk kelas yang lain ya. Kebetulan teman-teman sama ya, mengajar bahasa Indonesia juga, teman-teman bisa memakai template yang lama ya. Ini kan, ini yang bahasa Indonesia kan teman-teman ya. Teman-teman bisa klik 2 kali masuk ke sini. Nah, teman-teman tinggal ganti kelasnya aja. Dan ganti kelasnya, kelas 9 mungkin ya. Terus ininya sama, terus ininya sama, terus ininya sama. Mungkin ini yang berbeda ya, atau mungkin juga sama. Kalau sama, teman-teman tinggal setelah selesai mengedit yang ini, teman-teman bisa input data lagi. Ini untuk membuat RPP baru ya. Kita simpan aja dulu ya. Anggap mau buat RPP baru ya. Tinggal input data masuk bahasa Indonesia tapi untuk kelas 9. Nah, kalau untuk mengeditnya gimana? Mengeditnya kita klik 2 kali, kita muncul seperti ini. Umpamanya kita ganti ininya, jamnya mungkin jadi 40 menit contoh ya, yang ini jadi 40 menit, kita tinggal di update data, sudah berubah jadi 40 menit. Nah, jadi teman-teman tidak perlu terus-terusan membuat ini ya, membuat baru ya, teman-teman bisa memakai yang lama ya. Sekarang kita buat lagi contohnya, buat untuk kelas berapa ya, kelas 8 mungkin, 8 semester 3 tetap. Terus ininya waktunya mungkin teman-teman pakai tetap kembali 45, mengenal cara penulisan karangan yang benar, mungkin seperti itu ya. Oke, ini karena judul harus kita pakai besar ya. Lupa tadi mengisi huruf besarnya ya. Terus di sini ya, huruf kecil semua. Cara penulisan seperti itu. Terus tinggal update data, sudah berubah ya, seperti itu. Ini teman-teman sangat gampang ya, bisa buat listnya untuk setiap kelas, nanti rubah-rubah mungkin judulnya dan segala macam ya. Coba kita contohkan lagi, pakai kita RPP nomor 4 ya, walaupun bahasa Indonesia tapi judulnya berbeda ya. Oke, RPP 4 berhasil dibuat. Lihat, RPP sudah berubah ya, mengenal cara penulisan karangan yang benar. Nah, seperti ini. Nah, tinggal teman-teman print saja. Gampang kan teman-teman, tidak perlu repot-repot lagi membuat RPP ya. Ini juga bisa disimpan list-listnya untuk digunakan di mungkin di kegiatan belajar mengajar berikutnya ya. Nah, seperti itu fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi RPP generator ini atau pembuat
RPP otomatis ini ya teman-teman. Semoga nanti bisa membantu dalam kegiatan belajar mengajar teman-teman yang berprofesi sebagai guru ya. Oke, pembahasan untuk pertemuan kali ini atau video kali ini saya cukupkan sampai sekian, dan kembali saya minta pada teman-teman yang merasa mendapatkan manfaat dari video-video di channel ini, saya harapkan teman-teman bisa meluangkan waktu ya untuk sekedar timbal balik menonton video-video di channel ini secara full durasi ya teman-teman, karena jujur saja membuat aplikasi itu juga membutuhkan tenaga, juga membutuhkan listrik ya teman-teman. Jadi saya minta teman-teman biar sedikit ada timbal balik untuk mensupport channel ini ya. Mungkin juga teman-teman yang punya kelebihan materi juga bisa, kalau ada keinginan untuk berdonasi juga bisa ya teman-teman ya. Sudah saya sertakan semuanya di deskripsi ya. Nanti teman-teman yang berminat dengan aplikasi ini bisa langsung di download di link deskripsi ya. Kali ini saya tidak memisah-misah antara coding dan template ya. Saya sudah menaruh file jadi ya teman-teman, tinggal download dan pakai gitu aja. Ini bisa dirubah-rubah, tidak ada pembatasan kode ya. Ini semua sudah teman-teman bisa edit seperti nama sekolah dan segala macamnya, bisa langsung digunakan ya teman-teman ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.